Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Iqbal Ratnaning Tias dari Prodi S1 Keperawatan kelas C tahun 2022. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah saya pilih terkait pertahanan negara. Jadi sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita semua saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Nasya. Nama saya Mustafa Aryan dengan NIM 220103078. Perkenalkan, saya Najwa Asfia dengan NIM 220103081. Perkenalkan, nama saya Nandari Dawiasti dengan NIM 221103083. Baik, terima kasih kepada Ria, Najwa, dan Nanda yang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini. Sebelumnya aku mau tanya, dari kalian ada yang tahu nggak pertahanan sipil itu apa? Menurut saya, pertahanan sipil adalah salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pertahanan sipil juga bertugas sebagai pelaksana yang melindungi penduduk sipil dari bahaya dan membantu menghindari akibat langsung dari bencana perang, dan juga menciptakan kondisi yang diperlukan demi keselamatan. Kalau yang namanya Hansip itu tahu nggak? Hansip adalah satuan pertahanan sipil yang sangat berperan penting dalam keamanan, baik dalam masyarakat, perumahan, maupun dalam lingkungan pedesaan. Nah, kalau pertahanan di daerah kalian itu masih pakai Hansip nggak sih? Untuk Hansip, kebetulan di daerah saya sudah tidak ada lagi Hansip, tetapi masih ada yang memakai baju Hansip di acara tertentu, misalkan ada hajatan, terus Agustusan, dan lain-lain. Kalau untuk itu saya kurang tahu, tapi kalau di daerah saya setiap ada acara dari pemerintah atau ada hiburan gitu, suka masih ada hansipnya sih yang jaga yang kayak gitu. Masih banyak hansip di daerah saya, walaupun nggak setiap hari ya, paling cuma kalau ada acara tertentu kayak gitu. Tahu nggak sih kalau organisasi Hansip itu udah dibubarin? Yap, organisasi Hansip dibubarkan pada tahun 2014 oleh Presiden SBY Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014. Hansip juga dikenal dengan sebutan Linmas, kependekan dari Perlindungan Masyarakat. Ya, betul saja, di daerah saya masih ada yang disebut Hansip di acara tertentu seperti itu, kayak hajatan, Agustusan. Lalu kalau sepertinya ada organisasi lain, misalkan di pesawat, di masjid gitu. Kamu sebagai Gen Z tahu nggak upaya tentang bela negara? Menurut saya, bela negara itu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Oh ya, terus balik lagi nih ke profesi Hansip. Menurut kamu, profesi Hansip itu salah satu upaya bela negara bukan? Apakah Hansip adalah bela negara? Tentu saja, melakukan musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat terhadap suatu keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sosial. Contoh, tidak melanggar moral sosial. Kedua, partisipasi langsung di bidang keamanan. Perlu digarisbawahi ya, profesi Hansip bukanlah profesi yang bisa dianggap remeh. Bahkan keberadaan Hansip sebagai garda terdepan penertiban keamanan lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan tempat yang layak di tengah masyarakat. Dan menurut saya, Hansip berjuang tanpa pamrih sebagai bela negara. Anggotanya pun direkrut atas dasar sukarela. Oh iya, jadi menurut kamu apa aja upaya bela negara yang bisa kita lakukan untuk negara ini? Saya sebagai mahasiswa dalam melakukan bela negara ini yaitu belajar dengan tekun dan menaati seluruh peraturan yang ditetapkan kampus serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Oh, berarti kita ambil kesimpulannya kalau sebenarnya tuh bela negara
bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti mencontoh keteladanan, kemudian tidak bermain fisik dan mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Seneng nih bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Baik, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.